Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Devita Mala dengan NIM 2221698 dari Prodi Analisis Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan yaitu yang berjudul Urgency Handling Complaint dalam Praktik Service Excellence. Jadi, mengapa tema ini penting? Karena di industri perbankan, kepercayaan adalah aset utama. Nasabah mempercayakan dana dan transaksi finansial kepada bank. Setiap keluhan atau ketidakpuasan yang tidak ditangani dengan baik berisiko mengurus kepercayaan tersebut. Dengan sekali hilang, sangat sulit untuk mendapatkan kembali. Lanjut, sebelum memasuki pembahasan, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, memahami definisi dan urgency handling complaint. Dalam konteks layanan perbankan, serta mengapa setiap keluhan nasabah adalah peluang untuk memperkuat hubungan. Yang kedua, menganalisis dampak negatif. Jika keluhan nasabah tidak ditangani, mulai dari penurunan loyalitas, risiko reputasi, hingga potensi kehilangan dana kelolaan. Yang ketiga, menyajikan data dan statistik terkini yang menggambarkan urgency complaint handling di sektor keuangan. Yang keempat, mengevaluasi dampak positif. Kenapa? Penanganan ini keluhan yang efektif terhadap kepuasan nasabah, nilai hubungan jangka panjang, customer lifetime value, dan citra bank. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama yaitu definisi dari urgency handling complaint di perbankan. Jadi, handling complaint adalah proses di mana sistematis untuk penerimaan, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah secara cepat, tepat dan memuaskan. Keluhan di sektor perbankan bisa berkaitan dengan keterlambatan transaksi, kesalahan sistem, layanan teller atau customer service, hingga masalah keamanan rekening. Mengapa ini penting? Kepercayaan nasabah adalah pondasi utama. 1. Pengalaman negatif bisa mengikis rasa aman nasabah terhadap bank. Yang kedua, keluhan adalah indikator kualitas layanan, karena setiap pengaduan menunjukkan area yang harus diperbaiki, baik dari sisi produk, prosedur, maupun pelayanan. Yang ketiga, di era digital membesar dampak keluhan, karena ulasan negatif di media sosial atau platform pengaduan publik dapat merusak citra bank dalam waktu yang singkat. Menurut laporan Gendex 2023, 73% nasabah memilih pindah ke bank setelah 2 pengalaman buruk berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa complaint handling adalah faktor menentu referensi nasabah. Saya ingin memberikan contoh. Seorang nasabah mengeluhkan transaksi mobile banking yang tertunda. Jika bank merespon cepat, memberikan penjelasan dan menyelesaikan masalah, nasabah akan merasa dihargai dan tetap setia. Sebaliknya, jika keluhan diabaikan, maka kepercayaan nasabah akan hilang dan mereka mungkin akan berpindah ke bank yang lain. Kita lanjut, yang kedua itu ada dampak negatif keluhan nasabah yang tak tertangani. Jadi, mengabaikan keluhan di perbankan dapat berdampak serius. Yang pertama, hilangnya loyalitas nasabah. Data menunjukkan 50% nasabah berhenti menggunakan layanan bank setelah 1 pengalaman buruk. Angka ini naik menjadi 73% setelah 2 pengalaman buruk. JSDEC 2023. Yang kedua, reputasi bank tercoreng. Ulasan negatif tentang layanan bank di platform seperti Google Review, OJK, atau media sosial bisa mempengaruhi persepsi publik. Yang ketiga, kerugian finansial. Biaya menarik nasabah baru bisa mencapai 5 kali lipat lebih mahal dibanding mempertahankan nasabah baru bisa mencapai nasabah yang lama.
Kehilangan satu nasabah berarti hilang potensi dana kelolaan dan pendapatan jangka panjang. Terus yang terakhir ada risiko kepercayaan. Dalam perbankan, kepercayaan adalah segala. Sekali rusak, pemulihannya memerlukan waktu lama dan biayanya besar. Saya berikan contoh juga. Beberapa bank pernah mengalami runs nasabah karena isu keamanan. Banyak keluhan yang tidak ditangani sesegera menyebabkan nasabah menarik dana secara besar-besaran. Ini membuktikan bahwa penanganan keluhan yang terlambat bisa memicu efek domino yang merugikan bank. Kita lanjut yang ketiga, yaitu dampak positif handling komplain yang efektif. Sebaliknya, penanganan keluhan yang cepat dan tepat mendatangkan banyak manfaat. Yang pertama, memperkuat loyalitas nasabah. Studi LLC Budi 2023 menentukan bahwa 70% nasabah yang awalnya kecewa kembali mempercayakan dana mereka jika keluhan ditangani dengan baik. Yang kedua itu meningkatkan nilai hubungan jangka panjang. Penanganan keluhan yang efektif dapat meningkatkan customer lifetime value hingga 25%. Yang ketiga ada meningkatkan citra dan reputasi bank. Nasabah yang merasa didengar dan dihargai cenderung memberikan ulasan positif, memperkuat kepercayaan publik. Terus yang keempat ada fenomena service recovery paradox, yang dimana nasabah yang pernah mengalami masalah tetapi mendapatkan solusi memuaskan justru bisa menjadi advokat bank yang lebih loyal daripada nasabah yang tidak pernah mengalami masalah. Di sini saya berikan contoh juga. Seorang nasabah kehilangan kartu ATM di luar negeri. Bank segera memblokir kartu, menerbitkan kartu pengganti, dan memastikan nasabah tetap dapat mengakses dananya. Nasabah tersebut kemudian memuji layanan bank di media sosial. Itu bisa menarik minat nasabah baru lainnya. Oke, lanjut tentang data terkini dan faktual. Yang pertama ada 50-73% nasabah pindah ke bank setelah 1 atau 2 pengalaman buruk. Terus ada 67% nasabah berhenti menggunakan layanan karena pengalaman buruk. 91 nasabah yang puas tetapi tetap setia. Yang ketiga, penanganan keluhan yang efektif dapat meningkatkan CLV hingga 25%. Itu data dari Suparteman 2022. Terus yang keempat ada 70% nasabah yang kecewa kembali menjadi loyal setelah keluhan diselesaikan dengan baik. LLC Budi 2023. Yang kelima itu setiap peningkatan fiscal resolution atau VCR sebesar 1% meningkatkan kepuasan nasabah sebesar 1% dan net promoter scores atau NPS sebesar 1,4 poin. Datanya dari Wikipedia 2023. Oke, jadi data ini membuktikan bahwa investasi dalam complaint handling di sektor perbankan memberikan dampak nyata bagi kepuasan nasabah dan keberlanjutan bisnis di bank. Oke, mari saya akan memberikan kesimpulan dari materi kali ini. Yang pertama ada handling complaint adalah inti service excellence di perbankan. Jadi keluhan bukan hambatan melainkan peluang untuk memperbaiki layanan dan memperkuat kepercayaan nasabah. Yang kedua adalah mengabaikan keluhan membawa risiko besar. Mengapa? Karena hilangnya loyalitas, rusaknya reputasi, dan potensi hilangnya dana kelolaan. Yang ketiga, data statistik membuktikan dampak positif penanganan keluhan. Jadi peningkatan loyalitas, nilai hubungan jangka panjang, dan reputasi bank yang lebih baik. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah penanganan keluhan adalah investasi bukan beban. Kenapa? Karena bank yang memiliki mekanisme penyelesaian keluhan yang cepat dan efektif mampu mempertahankan kepercayaan dan membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Oke, di sini saya juga akan memberikan beberapa keterkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada KS Fulshilat yang artinya balaslah kejahatan dengan yang lebih baik. Artinya
bahwasannya mengajarkan kita untuk merespon keluhan dengan solusi yang positif dan profesional. Terus yang kedua, ada hadis riwayat Muslim, barang siapa menutupi aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi, memberi pesan bahwa menangani masalah dengan empati dan tanpa mempermalukan nasabah adalah bagian dari akhlak yang mulia. Adapun pesan akhir yang saya sampaikan pada materi hari ini yaitu keluhan nasabah adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen bank dalam memberikan layanan terbaik. Semakin baik keluhan yang ditangani, maka semakin kuat pula kepercayaan yang terbangun. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Semoga materi ini memberikan pemahaman baru tentang pentingnya penanganan keluhan nasabah sebagai bagian dari praktek service excellence di dunia perbankan. Mari kita jadikan sebagai keluhan sebagai pintu untuk memperbaiki layanan dan memperkuat hubungan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini pelayanan Bank Syariah Indonesia BSI buruk, layanan mobile banking maupun ATM tak bisa diakses, menyebabkan kepercayaan nasabah terhadap pelayanan BSI hilang. Berikut laporan selengkapnya. Beberapa hari ini pelayanan Bank Syariah Indonesia BSI buruk. Layanan mobil banking maupun ATM tidak bisa diakses, menyebabkan kepercayaan nasabah terhadap pelayanan BSI hilang. Sebelumnya pada Kamis 6 Februari 2025 sore, seluruh ATM tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan mobil banking yang tidak bisa diakses. Kini BSI dengan sistem yang kacau menyusahkan nasabah di saat era digital ini. Para nasabah mengeluarkan kekesalannya karena keperluan yang mendesak namun tidak bisa menarik uang maupun bertransaksi melalui mobil banking. Yasin, warga Lehan, mengungkapkan kekesalannya karena dirinya akan berangkat ke Banda Aceh namun tak bisa menarik uang di ATM. Pertama saya tarik di ATM yang di depan Masjid Agung, tidak ada. Orang lain juga nggak bisa juga. Hari ini di sini di BSI nggak ada juga, nggak bisa tarik di dua. Sudah berapa hari ini Pak layanan buruk ini Pak? Saya baru hari ini. Harapannya kepada BSI atau pemerintah Aceh sendiri Pak? Semoga lebih baik ke depan biar, karena ini kan lagi perlu kan. Ketika lagi perlu tiba-tiba seperti ini nggak ada uang, susah juga. Karena besok buku Banda Aceh nih, ada tim buku Banda Aceh gitu kan, mau buat mobil. Jadi kalau mobilnya nggak bagus nanti gimana? Sama halnya dengan Askia, mahasiswi salah satu perguruan tinggi, juga mengomentari layanan BSI. Ada gangguan Pak, swab tuh di Bion tuh nggak bisa, jadi kami nggak ada bisa tarik uang. Berarti nggak ada uang sama sekali. Sama juga sama saya. Dengan siapa nih Kak? Hilwa Askia. Siapa? Hilwa Askia. Ya, harapannya kepada BSI. Mohon secepatnya diperbaiki karena kami butuh. Oke, baik. Begitu juga dengan Amrat, warga Kota Padang, mengomentari perihal pelayanan BSI. Enggak bisa. Dari kemarin enggak bisa. Dari kemarin Pak ya? Apa kebutuhan Bapak saat ini Pak? Memang perlu kali. Perlu kali ya? Mau butuh sekali. Apa harapannya untuk BSI Pak? Ya mudah-mudahan jangan kayak gini lagi lah. Sementara itu, reporter RRI mencoba menanyakan terkait layanan yang disajikan oleh BSI kepada pimpinan BSI, kantor cabang Melabuh, Jalan Imam Bonjol. Namun tidak ada yang berani memberikan klarifikasi. Secara off record, pihak BSI mengatakan 2 jam lagi layanan akan membaik. Hal itu disampaikan pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
daerah situ kan bolak-balik ke situ. Itu adalah berbagai hal yang membedakan satu